ajaib Tuhan yang luar biasa. Tidak akan cukup kata dan kalimat kami untuk menceritakan bahwa terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Pengorbananmu untuk kami, dan terlalu mahal darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami yang berkumpul di ruangan ini, untuk kami umat-umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Tuhan untuk semua umat-umat Tuhan. Kami yang ada di ruangan ini bangga punya Tuhan. Kami bersyukur atas perkenan-Mu, karena saat ini kami sedang menghadap hadirat Tuhan. Kami percaya kami sedang berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan berbicaralah bagi kami di malam hari ini. Hati kami telah siap untuk mendengarkan apa yang Engkau mau. Pinjamlah bibir dan mulut hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan firman-Mu menjadi rema bagi kami di malam hari ini. Kami bersyukur dan kami siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji dan segala syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, pertama-tama kepada Ibu Gembala Senior, dan kemudian Bapak Gembala Muda yang sudah kesekian kalinya menghubungi saya untuk bisa berbicara di sini dalam menyampaikan renungan firman Tuhan. Jujur memang saya terbuka kalau saya dihubungi untuk menyampaikan firman Allah kalau sudah di hari Minggu, lebih banyak saya menolaknya. Sebab menyampaikan firman Allah di ibadah hari Minggu seperti ini jauh lebih sulit dari ketika kami gembala menyampaikan firman Allah dalam ibadah syukur hari ulang tahun. Ibadah duka itu topiknya sudah jelas. Tapi kalau ibadah hari Minggu seperti ini, pengalaman kami gembala-gembala kami harus berdoa berkali-kali, belajar berkali-kali apa yang Tuhan mau untuk disampaikan dalam pertemuan ibadah hari ini. Banyak firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah banyak kali kita dengar. Tapi kami sebagai gembala akan berdoa, belajar Tuhan mana yang Engkau mau untuk disampaikan. Jadi itu alasan saya, dan puji Tuhan kali ini saya bisa berkesempatan hadir. Ya, saya melihat tadi bahwa kita sudah memuji Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, dan tentunya saya akan menyesuaikan waktu untuk bisa kita maksimal mendengar renungan firman Tuhan. 1 Korintus 15. Saya akan baca dulu satu ayat dari 7 ayat yang akan menjadi perenungan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sebagai ayat pembuka dalam perenungan firman Allah tentang makna kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, ada 5 hal yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabi. 5 peristiwa penting dalam Alkitab yang akan terjadi di gereja perjanjian baru dan gereja di zaman akhir. Yang pertama, nubuat tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, nubuat tentang kematian Yesus. Yang ketiga, nubuatan tentang kebangkitan. Yang keempat, tentang kenaikan. Yang kelima, tentang kedatangannya pada kali yang kedua. 4 sudah selesai. Tinggal 1 lagi yang akan kita nanti-nantikan. Saya tidak akan mengulas tentang bagaimana penderitaan Yesus ketika dia harus mengalami kematian. Tapi saya akan fokus tentang bicara tentang kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang baru saja kita baca, dan kemudian kita hanya melihat sepotong ayat ini, kita tidak bisa paham. Karena dikatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang paling malang. Tapi kalau kita baca secara lengkap, berulang-ulang keseluruhan dari ayat ini sudah jelas bahwa jikalau kita, saudara, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita ini orang-orang yang paling malang, paling siap. Bagaimana yang dimaksud dengan kita hanya dalam hidup ini saja? Nah, ini yang menjadi kekeliruan di dalam kekristenan, bahwa seringkali orang Kristen memahami hidup beriringan kepada Tuhan hanya memahami tentang hidup waktu masih ada di dunia ini. Nah, kalau kita hanya pahami dunia, kehidupan hanya di dunia ini, tidak heran ada anak-anak Tuhan mudah kecewa kepada Tuhan. Ketika sakit sedikit, mulai protes Tuhan. Bukankah saya ini anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin berkorban, rajin melayani? Kenapa saya harus sakit? Tuhan sebenarnya tidak boleh saya sakit. Saya ini kan melayani. Saya ini kan dipakai oleh Tuhan di dalam gereja. Ketika kita ada musibah, kita ada pergumulan, kemudian kita berkata, Tuhan, jangan-jangan salah ini Tuhan punya cara sama saya. Kenapa? Karena kita sebatas memahami hidup ini hanya sampai di dunia ini saja. Itu sebabnya dalam Kolose dikatakan, hendaklah engkau memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara di bumi. Sebab kekristenan kita tidak boleh kita hanya pahami bahwa cukup seperti bagaimana saya hidup, apa yang saya peroleh di dunia, keberhasilan apa yang saya peroleh, sampai kemudian nanti saya mati, sesudah itu selesai. Kalau pemahaman kita tentang hidup, pengharapan kepada Tuhan hanya sampai sebatas di dunia ini saja, kita orang-orang yang paling malang. Kenapa bagian ini kita harus belajar dihubungkan dengan kebangkitan, supaya kita bisa memahami bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar hal yang harus
Di pagi-pagi benar, waktu Maria pergi menyembelih mayat Tuhan Yesus, oh Yesus sudah bangkit. Oh puji Tuhan, Yesus bangkit, gereja benar. Yesus bangkit, ada kuasa. Yesus bangkit, ada pertolongan. Yesus bangkit, ada kemenangan. Tidak sekedar itu, saudara. Bahwa di balik dalam kita ini ada tahapan-tahapan selanjutnya dalam kekristenan kita. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah naik, dan satu lagi yang kita sementara tunggu, Yesus akan datang pada kalian. Kalau kita tidak tunggu Yesus yang mau datang pada kalian kedua, ya aman hidup kita. Selesai. Kita tidak perlu lagi memikirkan apa nanti yang terjadi. Entah nanti pada waktu Yesus datang aku masih hidup, atau kemudian aku sudah mati sebelum Yesus datang. Persoalannya hari ini, semua kita anak-anak Tuhan, kita berada dalam firman Allah, kita terus bertumbuh di dalam iman. Sebab ada satu hal lagi yang belum digenapi hari ini. Bagi saudara yang masih duduk di sini, itu belum digenapi bahwa Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau yang sudah menikah, sudah tergenapi mereka. Tuhan sudah datang kepada mereka secara pribadi, tinggal nanti menunggu waktu Yesus datang di atas awan-awan. Mereka terlebih dahulu akan dibangkitkan, kemudian berjumpa dengan saya dan saudara yang ada pada waktu hari kedatangan. Nah, jadi saya ingin kita sepakat dulu bagian firman Allah, bahwa kita hanya dalam hidup ini saja, ya, hidup di dunia ini, menaruh pengharapan pada Kristus. Kita orang-orang yang paling malas. Jadi kalau kekristenan kita hanya berharap Tuhan, saya ini mau setia kepada Tuhan supaya selama saya di dunia ini saya diberkati, usaha saya berhasil, anak-anak saya sehat-sehat, anak-anak saya berhasil, masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan, karena itu adalah janji Tuhan. Saya terhindar dari masalah, terhindar dari pergumulan, dari beban berat. Kalau kita masih sebatas itu, kita orang-orang yang paling malang. Sebab hidup kita, pengharapan kita di dalam Kristus bukan hanya waktu kita masih ada di dunia ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar, ini yang benar, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang benar ini bahwa Kristus sudah dibangkitkan, yang dirayakan. Dan kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka saya dan saudara juga akan dibangkitkan. Bagaimana kita mau dibangkitkan kalau kita belum mandi? Artinya firman Allah menyeru kepada kita juga harus siap mandi. Jadi ada yang patut mandi di sini. Minta mandi tidak boleh, karena itu semua perkenaan dan waktunya boleh. Tapi yang takut mandi seharusnya jangan. Tidak boleh dikatakan untuk mati. Sebab memang kalau kita mau dimandikan, kita harus tertib. Nanti kita lihat bagian yang kedua. Kemandian kita dan kebangkitan kita seperti apa. Jadi yang benar Allah Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yesus yang pertama bangkit hidup dari antara orang mati
dalam hubungannya sebagai kita anak-anak Tuhan. Memang Lazarus Yesus panggilkan. Waktu dia sudah mati, 4 hari di dalam kubur. Tapi dalam pemahaman ini, pagi untuk kemudian pergi ke tempat yang kekal. Yesus sudah mencari yang sumur. Diharapkan oleh para murid-murid Tuhan, wah ini Yesus yang menjadi raja. Kenapa? Mujizat terjadi, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Waktu Yesus menyeberangi danau Galilea, ada angin ribut, Tuhan berdiri, dia hadapi ombak, berhenti. Kemudian murid-murid bilang, wah inilah raja yang didahului. So dia ini yang selamatkan kita. Tapi kita riba, Yesus ditanya. Kecewalah murid-murid Tuhan. Ada yang menyiang, ada yang menyangka, yang lain. Waktu Yesus terbangun di kayu salib, tidak ada satu orang pun murid ada di situ. Kenapa? Mereka kecewa. Tadinya mereka harus dihilang raja itu. Tapi raja itu mati. Yang ia berdaya raja itu. Kita hanya negara pasrah. Tapi puji dulu. Ternyata Yesus mandi sebagai Yansu. Untuk apa? Menuju ke tempat yang dekat. Itu berarti saya dan saudara juga akan bangkit. Tapi dengan catatan, kita juga mandi kubu baruan. Adalah hamba Tuhan mencoba menyaksikan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi itu kurang lebih 50 tahun. Jadi kalau sebenarnya saya sekarang usia 54 tahun, berarti kalau saya tidak mati waktu Yesus datang, kalau 20 tahun lagi dari sekarang berarti sekitar 74 tahun. Tapi saya tidak mau membawa saudara untuk mencari tahu 20 tahun, 30 tahun. Tapi saya begini, Alkitab sudah mengatakan bahwa semua orang akan mati. Dari kira-kira kalau Tuhan datang 26 tahun ini yang masih muda-muda ini, kira-kira mereka sudah mati? Menurut saya tidak. Masih ada orang-orang yang akan hidup. Itu sebenarnya waktu Tuhan akan datang di atas kawan-kawan. Ada orang yang sedang menanti-nantikan melihat kedatangannya di atas kawan-kawan. Tapi ketika Yesus datang di atas kawan-kawan, firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata. Sekejap mata itu dia cuma tutup mata sedikit, buka lagi. Orang-orang yang menantikan kedatangannya itu diubahkan oleh Tuhan. Jadi tubuh jasmani ini sekalipun kita tidak lagi sebelum Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua, tubuh ini juga akan mati. Sebab tubuh ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Daging kita ini, darah dan daging, tidak akan beroleh lepas di dalam kerajaan surga. Jadi baik kita nanti hari ini, besok, tahun depan, atau kita tidak mati waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Yang jelas, tubuh jasmani kita itu semua akan mati. Kemudian diubahkan, dibangkitkan dengan nurut kemuliaan yang dari Tuhan. Sebab firman Allah sudah berkata bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, manusia pertama, maka semua orang akan hidup oleh Kristus. Dibangkitkan oleh Kristus. Dan Kristus yang suruh dari kebangkitan itu. Mari kita lihat bagian yang kedua. 22b, bagian B, dan 23. Nah, 23. Kita hentikan hidup orang seluruh tanya. Kristus telah mewasum sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Tadi bagian pertama bahwa semua orang mati dan semua orang akan dibangkitkan. Pertanyaan, kalian mati bukan di dalam Tuhan. Dan semua ini akan mati. Mau di dalam Tuhan, mau di luar Tuhan, semua mati. Pertanyaannya, dari kamu semua nanti kemudian semua dibangkitkan seperti kata firman Allah dalam ayat 22. Oh, Tuhan ini tidak hadir. Masa minta yang di dalam Tuhan. Kemudian mereka yang tidak dalam Tuhan juga mereka dibangkitkan. Ayat 23 bagian terakhir berkata, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Disitulah perbedaan saudara dan saya dengan yang bukan miliknya Tuhan. Maka kita tidak sia-sia kalau kita selalu datang beribadah dan uji kemuliaan Tuhan. Kita berjumpa kita senantiasa bersorak-sorak menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak bercuma kita hidup benar sepanjang hari kita dimanapun kita berada, dalam pergaulan, dalam perjalanan, dalam jalan kita, karena saya dan saudara akan dikawal menjadi miliknya. Jadi yang dari miliknya itulah dia akan dibangkitkan pada waktu kedatangan. Maka seharusnya kalau kita sudah pahami ini, tidak ada orang percaya lagu madu. Kalau sudah waktunya Tuhan, apa boleh buat? Saya dulu berpikir kalau kita alami sakit, alami pergumulan, Tuhan, kenapa ini kami alami pergumulan? Sebelum saya pahami dengan benar tentang hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang, itu membuat kita gampang, mudah menilai Tuhan. Bersalah sedikit kita mulai menilai Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Sementara sama dia itu tidak setia. Saya setia, tapi dia akan saja dulu. Tapi hari ini saya bersyukur karena bagian 19 saya tidak mau menjadi orang-orang yang paling makan. Jadi kita adalah miliknya, bagian yang kedua tadi bawah. Kalau kita adalah miliknya, kita akan mengalami kebangkitan yang sudah dirancangkan oleh saudara. Ketika Yesus datang di atas awan-awan, mereka atau kita yang masih hidup pada hari itu, pada waktu itu, Tuhan tumpahkan sekejap mata menjadi orang yang baru, memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan dari Tuhan, dan kemudian kubur-kubur terbuka, orang yang benar yang ada di dalam kubur-kubur terbuka, mereka dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan oleh Tuhan, dan sama-sama kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat kehidupan kita. Dibangkitkan karena kita adalah milik Kristus. Bagian yang terakhir, ayat 24 sampai 25. Kemudian kita sudah mati. Yang bilang ini aku pesan menyerahkan kebenaran kepada Allah Bapa. Sesudah ini dibinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus menegak pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kalau kita belajar banyak lagi tentang maut, firman Allah berkata dengan jelas dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semua kita ini sudah berdosa ya. Dan hukumnya maut, kematian, kebinasaan. Tapi puji Tuhan, karena di dalam Yesus Tuhan sudah memegang segala kekuasaan. Ia telah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan ia memegang pemerintahan itu sebagai raja. Semua sudah dikalahkan. Musuh yang terakhir dikalahkan itulah
Kemudian para prajurit Romawi melihat tidak berdaya. Dihina Yesus di situ. Yesus raja orang. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini perkataan yang tertulis di atas kayu salib ini luar biasa sekali. Saya baca sedikit ayatnya di situ, dikatakan begini. Waktu Yesus mau disalib, Pilatus bukan orang benar, bukan orang percaya. Pilatus bilang, tulis di atas salibnya, di atas salib Tuhan itu harus ditulis, inilah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ditulis dalam 3 bahasa. Kemudian imam-imam kepala ada di orang bilang, salah itu, Roma harus ditulis bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Apa perbedaannya? Itu sebenarnya sebagai kalimat untuk semakin membuat Yesus sebagai yang terhina, mengaku raja tapi mati. Kan tidak maksudnya apa? Masa saya raja tapi mati, itu maunya tokoh-tokoh agama. Tapi Pilatus bilang, apa yang aku tulis tertulis, tidak bisa dirubah. Maka tersiarlah setiap orang yang lewat dengan sendirinya orang-orang yang mengakui bahwa ini yang disalib, dia ini raja orang Yahudi. Dan raja orang Yahudi itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Sekalipun dia harus terhina, disalibkan, dan kemudian mati di kayu salib. Dan pada waktu itu para kaisar, para prajurit Romawi berpikir, sudah selesai raja orang Yahudi, tidak ada lagi apa-apa. Tapi hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sekarang segala kuasa ada di tangannya, dan di tangannya inilah raja di atas segala raja, memegang semua hal, mengendalikan semua perkara. Dan sampai hari ini, kalau kita masih ada dengan segala pertolongan Tuhan, itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah ada di tangan raja di atas segala raja. Tidak ada kesulitan, kesusahan hidup, persoalan hidup yang tidak dapat diselesaikan. Oleh sebab apa? Kuasa di atas kuasa ada di tangan Tuhan. Kuasa itu ada di tangan Tuhan. Dialah raja yang menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Yesus mati di kayu salib, dipelajari bahwa luka yang timbul akibat cambukan, cemeti cambukan, yang dicambukan ke bagian punggung Tuhan Yesus, ke seluruh badan Tuhan Yesus, menghasilkan 726 luka. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kenapa angka itu muncul. Kemudian para ilmuwan mencoba belajar khususnya dalam ilmu kedokteran. Aduh, tidak maaf para dokter, jangan salah. Dokter zaman dulu dia pelajari ada 726 penyakit dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. Waktu itu, mungkin kalau sekarang sudah bisa sedikit penyakit. Waktu itu dipelajari bahwa kurang lebih 726 penyakit dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Dan ketika Yesus dicambuk, satu kali cambukan menghasilkan 121 luka. Ketika dia dikali 6 menghasilkan 726 luka. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan itu penderitaan kematian. Setiap kali cambukan menghasilkan
belum bicara lambung, belum bicara yang di tangan, belum yang di kaki. Tetapi saudara tahu bahwa semua penyakit kita sudah ditanggung di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya semua penyakit kita sudah ditanggung. Dan itu Tuhan wujudkan ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berpikir, Tuhan sudah tidak akan bangkit. Bahkan sampai hari ini ada yang bilang, Alkitab itu tidak jelas. Katanya 3 hari 3 malam. Kenapa Yesus mati hari Jumat, hari Minggu sudah bangkit? Saudara, perhitungan hari menurut orang Yahudi berbeda dengan orang Indonesia. Tidak ada waktu nanti pakai balik menjelaskan. 1 hari kalau dalam Alkitab bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1 hari orang Indonesia 24 jam. Tapi 1 hari di tanah Israel sana, kalau tadi jam 4 sore, jam 6 pagi selesai 1 hari. Itu 1 harinya orang Israel. Jadi mau 2 jam, 14 jam, sampai maksimal 24 jam itu 1 hari. Jadi saudara, firman Allah ini benar, ya dan amin. Yesus kembali, dan hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan, dan puasa kebangkitan itu sekarang sudah diperoleh oleh saya dan saudara. Puji Tuhan, hari ini yang kita menantikan adalah hari kedatangan yang pada kali yang kedua. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Dan kalau Yesus datang secara berseorangan, tidak tunggu di atas awan-awan, kita ada di tempat tidur, tiba-tiba kalau tidak istri, lonceng di panggung. Kalau kita lebih mungkin tiba-tiba dia posting ini meninggal dia, kaget. Dia sudah mendahului. Kenapa? Yesus sudah datang padanya. Sudah datang pada pribadi itu. Tapi yang perlu menjadi perlindungan bagi kita, siapkan hatimu dan siapkan hatiku. Tuhan memberkati, terpujilah itu nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dan melihat kasih-Mu Tuhan. Pujian ini kita nyanyikan semua firman Allah. Ibu Haleluya. Kasih menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, pulihkan dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Hallelujah. Dinarasin. Hallelujah. Oh, terima kasih untuk kasihan pengorbanan Tuhan yang kami sadar bahwa seharusnya kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu. Kami terlalu berdosa dan begitu banyak melanggar kami di hadapan-Mu. Tapi kami bangga punya Tuhan, karena Engkau yang sudah menebus kami. Bahkan Engkau telah berjanji sekalipun dosa kami memang seperti berbis, akan menjadi poni seperti salju. Terima kasih untuk kasih-Mu yang maha. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Tuhan. Lewat anak-Mu Yesus yang Tuhan Yesus selamat kami. Telah menebus kami lewat pengorbanan dari salju. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk tetap memandang salju-Mu ya Tuhan. Dan kami juga harus siap berhidup saling kami masing-masing. Untuk kami setia hidup akan Engkau Tuhan. Setia sampai akhir hidup kami. Setia sampai saat Engkau datang pada hari yang kedua. Ketika hari kemudahan kami menjadi bahagian dari kerja Tuhan yang siap untuk disempurnakan. Kami rindu kami menjadi limbah gadis yang juga sayang. Agar minyak yang siap sedia bagi kami. Pelita kami terus menyala sampai saat Engkau mengetuk pintu. Dan kami siap menyambut membelai Kristus itu datang. Terpujilah nama Tuhan, mencurahkan firman-Mu di hati kami masing-masing. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.